Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, 20% dari misalnya harganya tadi 100.000, jadi dapatnya 20.000 misalnya gitu ya. Jadi nanti dijual barangnya menjadi 120.000 dan sebagainya gitu ya. Tergantung seberapa besar seorang penjual atau company yang menjual produk tersebut ingin mengambil atau mendapatkan investasi gitu ya, investasi atau keuntungan dari produk yang mereka jual gitu ya. Nah, terus elemen terakhir ya adalah place atau tempat. Jadi place dari atau tempat dari marketing mix ini mengacu pada saluran melalui mana perusahaan yang membawa produk tersebut. Jadi misalnya yang Ibu bilang tadi, bisa kita menjual barang tersebut menggunakan website atau kita menggunakan the third party seperti e-commerce gitu ya, marketplace gitu yang ada gitu ya, atau menggunakan saluran-saluran lain yang terhubung dengan internet sendiri, sehingga itulah yang dinamakan e-marketing, karena kita menggunakan internet sebagai media yang menjamurkan kita sebagai penjual, seller, dan juga buyer sebagai pembeli menggunakan platform internet gitu ya. Oke, nah berikutnya branding. Jadi ini adalah salah satu komponen yang penting banget yang Ibu bilang tadi. Kadang dengan branding gitu ya, customer itu merasa kayak, oh ya karena branding kan banyak sekali gitu. Nah, selain itu juga ya, selain masalah e-marketing secara online gitu ya, banyak sekali orang-orang yang yang istilahnya kalau Ibu bisa bilang tuh gila sama brand gitu loh, gila sama barang apa ya istilahnya, brand itu apa sih namanya, merek, kira sama merek. Misalnya teman-teman misalnya udah percaya nih sama satu merek, jadi walaupun bagus enggak, ya udah saya udah percaya sama merek tersebut. Nah, itulah the power of branding gitu ya. Nah, jadi banyak sekali juga kan orang yang kayak membeli barang yang cukup mahal gitu loh, karena mereka sudah trust atau percaya terhadap brand-brand tersebut gitu loh, karena mungkin misalnya barangnya itu lebih kuat, lebih kokoh, tahan lama, atau lebih menarik, maksudnya tidak pasaran gitu ya, jarang ketemu bareng sama orang dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin banyak sekali pertimbangan customer kenapa lebih memilih satu produk tertentu dibandingkan dengan produk lain yang dihasilkan oleh company lain, kompetitor lain gitu ya. Nah, branding atau simbol dari sebuah produk tersebut ada istilahnya yang dinamakan dengan spectrum of brand names. Jadi spectrum of brand name itu jadi ada yang kategorinya freestanding, ada asosiatif, sama ada deskriptif. Nah, kalau misalnya di sini lihat, kalau misalnya teman-teman lihat nih di gambar nomor 4 ada freestanding ya. Nah, freestanding itu ada Benetton. Nah, jadi Benetton ini adalah salah satu kayak company yang menjual baju-baju gitu loh. Nah, ada McDonald, teman-teman tahu lah McDonald itu apa gitu ya, Amazon.com dan lain sebagainya. Nah, itu freestanding, jadi kayak namanya itu ya udah emang namanya Benetton, jadi emang namanya McDonald gitu loh, nggak ada afiliasi sama yang lain, tidak juga ada misalnya singkatan dari nama lain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau di Amerika kan ada namanya Didi. Nah, Didi itu kan Dunkin Donut. Nah, itu bisa menjadi singkatan gitu loh. Misalnya singkatan dari Didi itu adalah inisial yang merepresentasikan Dunkin Donut gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi dia tidak freestanding misalnya. Nah, ini ada asosiatif. Nah, ternyata Yahoo ini merupakan satu spektrum of brand names yang merupakan masuk dalam kategori asosiatif. Nah, kenapa? Karena Yahoo ini merupakan singkatan dari sesuatu. Ibu sempat googling sih, ternyata Yahoo ini adalah singkatan dari yet another hierarchical obviously Oracle, obvious Oracle, sorry. Nah, jadi itu tuh singkatan, ternyata Ibu kira nama Yahoo emang Yahoo gitu, ternyata Yahoo itu singkatan gitu. Nah, terus juga Toys R Us itu adalah kayak
salah satu toko-toko yang menjual di Amerika itu yang menjual barang-barang kayak mainan anak-anak kecil gitu. Nah, terus juga deskriptif, misalnya Kentucky Fried Chicken. Nah, kalau misalnya teman-teman baca, kenapa namanya Kentucky? Sebentar. Kenapa namanya Kentucky? Sebentar. Kentucky. Nah, jadi itu adalah salah satu, teman-teman tahu lah KFC gitu ya. Nah, jadi kenapa namanya Kentucky? Karena yang kakek-kakek yang membuat itu sebagai the owner-nya, the founder-nya itu adalah pertama membuat company ini didirikan gitu ya di Kentucky. Jadi Kentucky itu adalah salah satu nama state di Amerika Serikat. Jadi nama kotanya itu Louisville di Kentucky. Jadi itu adalah salah satu nama provinsi state ya di Amerika Serikat yang agak di bawah Kentucky gitu. Nah, jadi sama kayak misalnya ada satu nama kalau teman-teman tahu, nggak tahu ya di Indonesia ada apa enggak, namanya Popeye. Nah, Popeye itu sama kayak Kentucky. Jadi dia fast food restoran juga, company di US, yang dia itu berbasis di Louisiana. Jadi itu juga adalah salah satu state. Louisiana itu adalah salah satu kota yang ada di dalam satu state namanya New Orleans di Amerika Serikat. Nah, jadi itu tuh adalah deskriptif. Jadi Kentucky Fried Chicken berarti chicken goreng, ayam goreng yang ada di Kentucky gitu. Namun karena company-nya itu develop very fast food ya, sangat cepat gitu. Even di Indonesia pun ada KFC gitu. Di kota ibu juga, misalnya di sini di state ibu namanya Massachusetts juga ada Kentucky dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali gitu loh yang istilahnya company-company yang memang mendeskripsikan namanya itu berdeskripsikan tempatnya, asalnya gitu dari berdirinya company tersebut atau perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ada juga berbagai model ketika kita berbicara branding, ada berbagai metode yang menonjol gitu ya, yang digunakan untuk melakukan advertising itu apa ya? Pemasaran, misalnya dengan adanya banner advertising, lalu juga afiliasi marketing gitu ya, ada viral marketing dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang core value yang dimiliki oleh customer sama brand gitu ya, di sini kalau teman-teman lihat tuh core value dari customer itu dia punya lifestyle. Jadi customer itu yang Ibu bilang tadi, ketika dia punya fashion tersendiri, dia punya gaya hidup sendiri. Terus aspirasinya seperti apa, attitude-nya seperti apa, belief-nya seperti apa gitu ya. Nah, jadi brand value-nya juga akan berbeda dari core value-nya itu. Jadi nanti dia bisa share value, terus juga nanti ada customer-nya itu ada brand-nya dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada expressive value dan juga ada functional value. Jadi ada tipe dari personality-nya seperti apa, demand-nya, kebutuhannya dari setiap tab dari produknya seperti apa gitu ya. Dan bagaimana setiap brand itu memfulfill customer expectation. Jadi bagaimana secara fungsional mereka itu memberikan memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh setiap customer atau konsumennya masing-masing gitu loh. Jadi di sini adalah tabel yang menjelaskan tentang customer value versus dengan brand value. Nah, kayaknya sudah sampai sini aja teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Halo teman-teman, ada yang mau bertanya selain Puja dan Dewi? Teman-teman, kayaknya hari ini kelasnya cukup lama ya. Kita tadi mulai dari 8:30, ini udah mau jam 10 ya teman-teman ya. Kurang lebih udah 1,5 jam. Kalau misalnya teman-teman memang harus buru-buru mau ada yang sholat Jumat atau memang ada kelas lain, boleh silahkan kita akhirin aja kali ya teman-teman ya. Terus minggu depan kelas kita seperti biasa aja hari Jumat pagi dimulai jam 8, setengah 8 kita lihat kondisi ya. Kita mulai jam setengah 8 atau jam 8 gitu untuk diskusi. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, teman-teman boleh Ibu akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akhirin recordingnya ya teman-teman. Kalau mau bertanya, kita examnya berarti ujian akhir semesternya berarti minggu ketiga ya, Januari.
masuk ya. Bisa, guys.